Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas statistik dan probabilitas. Baik, saya share lebih dahulu pertanyaannya. Dalam kesempatan kali ini, ada tiga pertanyaan terkait dengan mata kuliah statistik dan probabilitas, eh, yaitu menggunakan data health and sleep relation. Pertanyaannya yaitu yang pertama, analisis apakah durasi tidur dari responden laki-laki dan perempuan terdistribusi normal. Nanti ini jawabannya ada dua untuk male dan female. Yang pertanyaan kedua, menggunakan asumsi bahwa durasi yang ideal untuk usia 18 sampai 40 tahun adalah 8 jam dan di atas itu 7 jam. Analisis apakah data tersebut sudah memenuhi ekspektasi tersebut. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, jika diambil sampel 20 orang, berapa peluang 5 orang diantaranya punya kualitas tidur yang baik, yakni lebih atau sama dengan 8. Baik, saya share jawabannya. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa step untuk jawaban yang pertama. Yang pertama itu dari raw data, kita pisahkan untuk male dan female-nya. Kemudian setelah itu kita urutkan. Dalam hal ini saya mengurutkan dari eh, durasi yang terkecil sampai yang terbesar. Ada sekitar 189 data. Kemudian setelah itu eh, kita siapkan dulu, ambil rata-ratanya dari total 189 data. Kita menggunakan fungsi di Excel, average. Kemudian setelah itu eh, kita siapkan juga standar deviasi. Ini yang pertama ini untuk yang nil dulu. Standar deviasi menggunakan rumus yang ada di Excel, stdev.s. Kemudian kita ambil raw datanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian setelah itu eh, kita hitung nilai standar Z. Nilai standar Z itu adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak simpangan baku suatu nilai berada di atas atau di bawah rata-rata dalam sebuah distribusi normal. Nah, rumusnya eh, sleep duration, kemudian dikurang dikurang rata-rata, kemudian dibagi standard deviation. Kita menggunakan yang ada di Excel. Kemudian setelah itu kita kopikan semuanya sampai bawah. Nah, setelah standar deviation-nya, standar Z-nya kita dapatkan, kemudian selanjutnya cari peluang probabilitas dengan menggunakan rumus norm as eh, distribution. Nah, ini probabilitas. Nah, kita nanti untuk kepekaan juga hampir sama fungsinya. Cuman yang berbeda nanti kita di sini ada menggunakan non distribution, kemudian di sini belakangnya untuk probabilitas true, untuk kepekatan distribusi itu false. Kepekatan distribusi itu loh nanti apa tuh ya istilahnya itu eh, menggambarkan luas dari kurvanya. Nih nanti untuk yang lebar sini nih, luasnya. Kemudian
Setelah itu kita buat grafik. Grafiknya seperti ini. Contoh untuk kurva yang normal, eh, di antaranya ada beberapa indikator. Yang pertama, bentuknya itu nantinya seperti lonceng, kemudian simetris, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan, dan kecenderungan nilai min, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Nah, untuk rumus ini nanti juga hampir sama dengan yang female, hanya bedanya kita filter dari raw data itu eh, gendernya itu menggunakan yang female, sama diurutkan juga dari yang mulai terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dari eh, durasi ini kita buat average-nya, nilai rata-ratanya. Kemudian sebelum membuat atau standar Z, kita buat dulu standar deviasinya. Kemudian untuk mendapatkan standar Z, eh, data set duration dikurangi rata-ratanya, kemudian dibagi standard deviation. Kemudian untuk probabilitas dan kepekaan juga sama menggunakan distribution. Nah, ini hasil dari chartnya atau grafiknya untuk yang female. Kemudian yang pertanyaan kedua, pertanyaan kedua eh, yaitu menggunakan asumsi bahwa durasi tidur yang ideal adalah usia 18 sampai 40 tahun. Adalah 8 jam dan di atas itu 7 jam. Melakukan analisis data untuk memenuhi ekspektasi. Yang pertama, pisahkan dulu. Kita ambil raw datanya itu hanya untuk age, umur, atau sleep duration. Nah, setelah itu kita urutkan berdasarkan umur yang terkecil sampai umur yang terbesar. Nah, setelah itu gunakan eh, rumus CONIF untuk menghitung berapa banyak eh, di usia 18 sampai 40 tahun itu yang tidurnya di atas atau sama dengan 8 jam. Kemudian setelah itu kita juga bisa menghitung berapa banyak di usia 18 sampai 40 tahun yang tidurnya di bawah 8 jam dengan count if S dengan rumus yang sama. Kemudian begitu juga untuk yang usia 8 di atas 40 tahun kita bisa mencari dengan rumus yang sama. Nah, di soal nomor 2 jawabannya untuk ekspektasinya untuk yang 18 sampai 40 tahun yang tidur di atas 8 atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 8 jam dengan hasil 0,04 atau sekitar eh, 4,08%. Kemudian untuk yang usia di atas 40 tahun yang tidur 8 jam dengan hasil 0,5 atau sekitar 50% ekspektasinya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, eh, jika diambil sampel 20 orang, berapa peluang 5 orang di antaranya punya kualitas tidur yang baik, yaitu lebih atau sama dengan 8? Jawabnya, untuk menghitung peluang 5 dari dari 20 orang mempunyai kualitas tidur yang baik, menggunakan fungsi di Excel itu namanya binom dis. Nah, binom dis. Kemudian kita masukkan rumusnya. 5 ini tadi pertanyaannya untuk 5 dari 20 orang, jadi dimasukkan eh, angkanya 5 kemudian 20 orangnya. Kemudian untuk G2 itu eh, ini apa namanya itu? Ekspektasinya. Yang di nomor 2 kita dapatkan 0,040816. Nah, dihasilkan eh, nilai dari binomnya itu 0,0010. Nah, ini menandakan bahwa kemungkinan eh, untuk usia 18 sampai 40 tahun tidur di atas atau sama dengan 8 jam itu 0,000094 atau sekitar 0,09%. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.